وصحبه أجمعين أما بعد. Tasbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah para jamaah keluarga besar kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan kita kemampuan untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Besar harapan kita kepada Allah, semoga Allah berikan kita keberkahan dalam hidup ini. Allah berikan kemanfaatan dengan wasilah-wasilah talabul ilmi ini. Allah berikan kemanfaatan hidup kita, bermanfaat bagi sesama kita. Selamat pagi Pak Anan. Alhamdulillah Allah berikan beliau kemudahan-kemudahan, keselamatan, bisa berkumpul kembali dengan kita bersama insyaallah. Mudah-mudahan kita semua tetap disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Allah satukan hati-hati kita untuk taat kepadanya. Allah satukan hati-hati kita untuk senantiasa berjuang menjadi pejuang agama Allah insyaallah. Amin. Baik. Pekan kemarin, dua pekan yang lalu saya sampaikan masalah syukur, masalah perasaan ya, terkait dengan masalah ridho atau keridoan atau rela. Itu syukur perasaan kita, orang beriman itu senantiasa saya ulas bahwa perasaan orang yang beriman itu senantiasa merasa ridho, rela, ma'aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah kehendaki atas dirinya. Jadi perasaan orang beriman itu, ya karakteristik orang beriman itu perasaannya itu dia senantiasa rela menerima kehendaknya Allah, menerima ketetapan dari Allah, baik ketetapan Allah itu dia sukai atau enggak dia sukai. Ya. Jadi ciri orang beriman itu menerima keputusan Allah, baik dia sukai atau enggak dia sukai, dia tetap rela saja menjalaninya. Apa yang Allah tetapkan atas dirinya itu terkait dengan dua hal. Yang pertama, Allah tetapkan pada dirinya itu sesuatu yang menyenangkan. Contoh misalnya diberikannya kita berbagai macam fasilitas hidup yang banyak misalnya, itu kan menyenangkan buat kita. Diberikannya kita kesehatan, itu menyenangkan buat kita, dan sebagainya. Sesuatu yang demikian ini tentu kita ridho yang semacam ini, pasti ridho. Masa ada orang aku nggak rela hartaku banyak, ada nggak semacam ini? Nah ini nggak ada. Itu hal-hal yang kita pandang itu baik, yang kita sukai pasti kita rela. Tapi bagaimana ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang nggak kita sukai? Seperti misalnya diberikan oleh Allah, kadang-kadang kita dalam kesempitan dari segi ekonomi, diuji dengan persoalan-persoalan rumah tangga, sakit dan sebagainya. Nah disitulah ya, akan terbukti apakah kita termasuk orang yang rela atau tidak menerima keputusan Allah itu. Ya. Nah bagaimana caranya kita mensikapi itu? Ayatnya adalah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabin qabla an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu musibah pun, tiada suatu bencana pun di muka bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kami mewujudkan. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Jadi kita meyakini akan hukum qadar itu, hukum takdir itu, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang kita sukai atau tidak kita sukai, itu sudah tertulis takdirnya jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada Quran surat Al-Baqarah 216 itu yang juga membuat kita insya Allah bahasa Jawa itu terbombong. Apa bombong itu terbombong? Tersanjung. Kalau bati lah bahasanya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
diwajibkan atas kamu berperang padahal perang itu nggak kamu sukai. Maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu nggak baik untukmu. Allah Maha tahu dan kamu nggak tahu. Kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Kisah Nabi Yusuf itu, kalau kita bisa ambil pelajarannya dari sekian banyak saudara-saudaranya itu, kakak beradik itu, Nabi Yusuf itu yang paling dicintai oleh bapaknya. Nabi Yusuf itu yang paling mendapatkan perhatian dari bapaknya. Ya mungkin karena kebagusannya, karena kebaikan akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Maka beliau itu masa kecilnya itu yang paling dicintai oleh bapaknya, diperhatikan, disayangi. Menurut akal kita dicintai, disayangi, paling diperhatikan itu menurut akal kita itu itu menyenangkan buat kita. Tapi ternyata efek daripada dia yang paling dicintai itu menyebabkan yang lainnya hasad, kemudian dia masukkan ke dalam sumur. Dia mau dibunuhnya gitu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu nggak baik itu. Menurut logika kita dimasukkan ke dalam sumur itu nggak menyenangkan itu. Akal kita menakutkan dan sebagainya. Tapi ternyata efek daripada dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditolong orang sampai dia masuk ke istana. Boleh jadi kamu nggak menyukai sesuatu karena itu baik untukmu. Tinggal di istana itu menurut akal kita menyenangkan betul itu. Jadi anak angkat pejabat seneng banget, apa-apa ada di sana kan. Mau makan apa saja gampang gitu. Namanya anak pejabat. Menurut logika kita itu menyenangkan, tapi ternyata efek daripada dia tinggal di istana itu menyebabkan dia masuk penjara. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Masuk penjara seneng gak Pak? Ada yang seneng luar biasa, aku seneng di penjara, seneng luar biasa macam-macam. Logika kita mengatakan masuk penjara itu menakutkan, menyengsarakan, nggak kita sukai. Tapi ternyata efek dari dia masuk penjara itu menjatuhkan dia menjadi menteri. Coba bayangkan. Boleh jadi kamu menyukai, membenci sesuatu padahal itu baik untuk. Ma aradallahu bina, rela terhadap apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita. Udah siap saja hidup ini kita melaksanakan kehendak-kehendak Allah. Yang kedua, rela terhadap apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Kalau tadi, apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Sekarang dari diri kita, apa yang Allah inginkan dari diri kita, supaya kita ini melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dua itu. Kalau tadi yang ditimpakan kepada kita ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan. Kemudian yang dikehendaki, yang diinginkan dari Allah dari diri kita itu, yang diinginkan oleh Allah dari diri kita itu dua. Kita supaya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Rela saja. Walaupun perintah itu tidak kita sukai. Walaupun larangan itu sangat kita sukai, kita tinggalkan saja larangan itu dengan penuh kerelaan. Subuh-subuh, coba jauh dari oh iya. Dari Pramuka sana jauh ke sini. Panas. Jauh. Lebih jauh lagi Pak. Masuk dari Pinang Jaya. Rela saja Pak. Coba bayangkan kita punya istri misalnya. Ini yang nggak mau melaksanakan sudah jelas nggak rela. Nggak usah sebut lagi. Orang diperintahkan melaksanakan sesuatu, dia nggak mau itu jelas orang nggak rela itu. Udah nggak usah sebut lagi. Sekarang kita ini yang sudah taat kepada Allah, apakah kita sudah masuk kategori ridho kepada Allah dengan perintah-perintahnya? Kita ini sudah rajin melaksanakan ini, coba kita bayangkan. Kita punya istri. Sayang, ya Mas, bikinkan saya kopi sih. Dibikinkan, bikin tuh kopi, tapi apa kelendat-kelendat itu apa bahasa kelendat-kelendat? Kelemar-kelemar. Sambil grundel lagi. Belum tua ya biasanya. Belum dikasih itu. Berangkat ya. Disuruh bikin kopi berangkat ya, tapi kelendat gitu sambil ngomel lagi kira-kira. Oh, kalau bulan muda cepat. Apa kata kita? Saya nggak rela banget loh bikinnya ini. Nggak rela banget loh. Nggak ada gulanya Pak.
Lah kita yang sudah melaksanakan perintah Allah tapi masih kelendat gitu, apa kelemar itu nggak rela banget ini kayaknya nggak rela banget terhadap perintah Allah. Masbuk terus. Ayo, aduh, Ramadan lagi puasa lagi, nggak rela dia ada di Ramadan itu. Kalau yang nggak melaksanakan itu sudah jelas lah, dia itu sudah jelas nggak rela. Ini yang sudah melaksanakan kita kira-kira sudah rela betul terhadap apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Maka sudah rela saya dengan rasa. Maka ada istilah sukarelawan ya. Ada istilah. Ya dibayar nggak dibayar tapi suka dan rela dia gitu. Nah itu begitu kita melaksanakan perintah Allah ya suka dan rela. Bahkan rela kita disertai dengan rasa suka, walaupun itu berat lagi. Begitu. Yang paling berat itu kan menerima sesuatu yang Allah kehendaki padahal itu nggak kita sukai. Itu yang paling berat. Saya ibaratkan seperti hujan turun lah. Hujan itu kehendak Allah. Tapi kayak kemarin bawahnya. Begitu hujan turun. Ini sambungan yang kemarin. Iya. Allahumma sayyiban nafian atau minimal alhamdulillah hujan. Supaya. Itu dapat pahala kita. Hujannya tetap turun. Nah begitu hujan turun, muring-muring apa itu muring-muring? Hujan lagi. Grundel. Apakah kemudian hujannya begitu kita grundel tadi? Bahasa grundel itu apa Pak? Ketika kita hujan turun kita grundel tadi kemudian hujannya naik lagi ke langit, kan nggak mungkin. Begitulah musibah. Ketika menimpa kita bersabar atau kita grundel tadi itu tetap saja musibah menimpa. Kali itu tanpa Allah. Cuman bedanya kalau kita bersabar dapat pahala, kalau kita grundel dapat dosa itu bedanya. Ayo. Itulah ma'aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah kehendaki atas diri kita, ma'aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah inginkan dari diri kita. Insya Allah itu perasaan orang yang beriman. Masih sekarang ini kita akan membahas perasaan orang beriman lagi. Perasaan orang syukur. Ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya kesertaan Allah. Kesertaan Allah, arti ma'iyatullah. Jadi pengertian ma'iyatullah artinya itu kesertaan Allah. Jadi Allah itu senantiasa menyertai kita dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Allah senantiasa menyertai kita. Saya akan jelaskan dulu tentang kesertaan Allah supaya nanti kita mudah memahaminya. Sebelum kita bahas masalah penjelasannya. Allah itu senantiasa menyertai kita dalam setiap kesempatan, dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, itu senantiasa ada kesertaan Allah di sana. Apapun yang kita lakukan, ada campur tangan Allah. Bahkan campur tangan Allah itu totalitas kepada kita. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Gimana? Saya akan bikin penjelasannya gini. Pernah dengar istilah hak otonomi daerah? Hak otonomi daerah dulu, zaman dulu ada. Zaman menteri apa itu? Hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sampai sekarang masih ya? Hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Ini agak perlu kita perhatikan betul. Hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Nah, wilayah otonomi kita, manusia itu, untuk mengatur dirinya itu cuma 1%. Kemampuan kita mengatur diri kita, wilayah kita itu, diri kita ini, itu cuma 1%, Pak. Contoh, kita lapar. Untuk menghilangkan rasa lapar itu cuma 1% saja. Kita memasukkan makanan di dalam mulut kita. Selebihnya siapa yang ngatur? Ke sini. Yang vitamin ini larinya ke ini, vitamin ini larinya ke ini, yang kotoran larinya ke sini. Apa kita yang ngatur? Itu semua kesertaan Allah, Pak. Kita ngantuk,
Untuk menghilangkan rasa ngantuk itu kita harus tidur. Nggak ada obat ngantuk selain tidur, nggak ada. Makan katanya, makan banget nanti malahan. Tidur kita. Untuk tidur, proses tidur itu, proses pelaksanaan tidur itu kita cuma 1% untuk mengatur diri kita. Rebahkan saja, pejamkan mata. Selebihnya siapa yang membuat kita lupa? Allah. Terus yang menjaga kita pada saat kita tidur itu siapa? Allah juga. Bisa saja itu ada semut masuk ke dalam telinga kita. Itu Allahnya. 99% Allah yang mengatur, 1% saja kita, bahkan yang 1% ini la haula wala quwata illa billah. Dan totalitas semua itu kesertaan Allah. Agak masih sulit lagi. Saya akan gambarkan gambaran begini. Untuk panen, saya itu cuma berapa persen? Cuma 1% saja. Campur, tanam, siram, pupuk, semprot. Terus yang menumbuhkan siapa itu? Yang buat hidup. Yang duduk apa duduk itu? Kalau kacang itu manjat aduh. Manjang. Merambat gitu, terus gitu. Siapa itu? Apa kita tarik-tarik gitu kan? Enggak. Terus yang ngasih buahnya, yang ngasih rasanya, terus yang jaga di sana siapa sekarang? Saya di sini, yang jaga di rumah siapa? Totalitas sebenarnya itu kesertaan Allah. Itulah yang sebenarnya kesertaan Allah. Manusia secara umum, baik dia mukmin, orang yang beriman, ataupun kafir, itu semua senantiasa berada dalam kesertaan Allah. Semuanya. Ya, kesertaan Allah itu meliputi semua makhluknya. Untuk manusia, baik orang yang beriman atau orang kafir, semua menyertainya. Hanya saja yang merasakan bahwa ma'iyatullah dan kesertaan Allah itu orang beriman. Orang kafir nggak pernah merasa. Ini kan bicara masalah perasaan, kita syukur pagi. Masih dari kemana? Masalah rasa ridho, sekarang masalah. Yang bisa merasakan bahwa Allah senantiasa menyertai itu cuma orang beriman. Kalau orang kafir nggak pernah merasa itu. Apa yang mikir dewe. Yang jaga istri dan anaknya ketika kita tinggal siapa? Nggak mikir kayak gitu. Yang mengenyangkan, yang menyehatkan sakitnya, semua ya kita. Hanya orang yang beriman saja yang dia merasakan adanya kesertaan Allah. Kenapa? Orang beriman ini punya perasaan pertama muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, dia merasakan adanya ihsanullah, kebaikan Allah. Ini apa pernah merasa diawasi Allah? Gak pernah merasa. Maka jangan heran kalau orang yang kayak gini ini, mumpung gak ada orang. Nah, mumpung gak ada orang, dia gak merasa ada yang mengawasi. Kalau ini dia merasa betul ada yang mengawasi. Dan dia merasa ada banyak kebaikan Allah. Bayangkan Pak, gak usah yang di luar diri kita, di dalam diri kita ini. Satu saja organ tubuh kita gagal ginjal saja. Satu belum ke paru-paru sekali. Gagal ginjal saja, orang itu harus cuci darah. Bisa 2 kali. Saya ke rumah sakit Bumi Waras, kasih di sana, ngobrol sama orang 2 kali Pak 1 minggu. Itu biayanya berapa? Per cuci itu 250.000. Dulu nggak tahu sekarang. Seminggu 500.000 dan itu dilakukan sampai dia meninggal. Gagal satu organ tubuh kita saja itu sudah makan uang berapa? Itu bukankah itu kebaikan Allah? Itu yang dalam diri kita. Itu banyak banget yang lain. Yang di luar diri kita kemudian masuk, nggak pernah ketukar nih. Kita menghirup oksigen dari bersih. Kita keluarkan karbon dioksida. Siapa yang ngatur itu? Kalau kita yang ngatur bisa tuker-tuker itu.
Yang masuk bisa karbon dioksida, racun, yang keluar oksigen malahan gitu. Karena terjadi apa? Namanya asimilasi ya, dulu bahasanya. Pernapasan pada tumbuh-tumbuhan itu. Mereka keluarkan oksigen, kita hirup oksigen siang hari, kemudian kita keluarkan karbon dioksida, dia yang serap gitu. Itu siapa yang ngatur? Benar-benar 1% saja kita ngatur. Allah yang ngatur itu. Dan ini dirasakan betul, yang bisa merasakan cuma orang beriman. Apa ini pernah mikir kayak gitu? Enggak pernah mikir ini kayak gitu. Karena dia nggak kenal. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh gak bisa Dia nggak kenal nikmat Allah itu, gak terhingga nikmat Allah itu, saking banyaknya nikmat Allah itu. Iya. Karena orang-orang beriman saja, orang-orang ini goflah, lalai mereka itu. Kalau ini yakin betul Allah memperhatikan, kemudian Allah banyak kebaikan, maka orang semacam ini senantiasa dia taat. Ini lalai dia. Lalai. Ini taat. Kenapa? Merasa ada kesertaan Allah. Ini lalai, yang ini lalai, yang ini taat. Dari perasaan ma'iyatullah ini, dua perasaan ini, maka menimbulkan dia taat pada Allah. Ya, sayangnya penghapusnya nggak ada. Son, itu tisu deketin tuh. Baik, saya ulang lagi. Lantaran dia merasa di awal